simbah niki kok saged kenging stroke. Dok, semuanya bisa bahasa Jawa ya? Saya oke. Dok, ibu ini kok bisa kena stroke? Lalu kan kita bilang, pertama Yosua Bu, sepuh niki. Oh nggih. Dia nggak nanya lagi itu. Terus kolesterolnya pinten? Kolesterolnya berapa? Apa yang terjadi beberapa waktu? Dibuka kan? Dibuka apa? Rekam medisnya ya. Nggak ada. Kenapa nggak ada teman-teman? Nggak diperiksa dari depan. Oke? Sehingga miss. Dokternya nggak memeriksa apa? Faktor resiko. Hari kedua di visite, kebetulan visitenya sore hari, keluarganya juga nanya. Itu pasien di sebelah. Tadi itu ada orang datang melatih, ya kan? Fisioterapi. Terus kok ibu saya tidak apa? Diterapi. Nah, lalu kita lihat ternyata nggak ada apa? Instruksi. Ya kan? Hari mau pulang, besoknya dia mau pulang, kita udah senang tuh sama keluarganya, udah senang. Bu, besok pulang ya. Oke. Ternyata visitanya harus sore karena ada keperluan. Apa yang terjadi? Pada waktu mau pulang, sudah ini udah boleh pulang. Muncul satu pertanyaan dari keluarganya. Nanti kalau di rumah boleh makan apa? Itu konsultasi apa? Gizi kan? Lalu cari-cari lagi. Belum dikonsulkan. Jam 5 sore. Petugas gizinya masih ada nggak, teman-teman? Sudah nggak ada lagi. Akibatnya apa? Iya, ya kan? Betul Arif ya? Lekodur meja mawon nggih. Pulangnya apa? Besok. Oke. Nah, yang begitu teman-teman yang baru datang, kami mulai dulu nggak apa ya? Baru satu slide pertama. Habis ini terus slide-nya terima kasih. Ini slide-nya 3. Judul slide-nya ini terus terima kasih. Nah, terus orang berpikir kita memerlukan tools atau perangkat yang pertama berfungsi sebagai alat pengendali. Benar nggak? Alat pengendalinya itu pengendali mutu pelayanan. Kalau pasiennya harusnya di awal diperiksa pemeriksaan A, dia harus mendapat pemeriksaan itu. Itu kendali apa? Kendali mutu. Kita butuh perangkat sebagai pengingat. Benar nggak? Ya kan? Anda bisa bayangin rumah sakit itu pelayanan yang sangat kompleks. Pelayanan obat misalnya, nggak ada yang farmasi ya? Ada nggak farmasi? Nggak ada ya? Pelayanan obat. Pernah ke restoran yang paling gede? Gede lah pokoknya. Gede banget dok. Pernah. Menunya berapa? Paling banter. 200 kan? Paling banter lah. Itu aja udah, kokinya udah bingung gitu. Ya kan? Masuk ke rumah sakit, masuk ke apotek, obatnya ada berapa? Ribuan, banyak banget. Kalau kita pesen makanan, kita pesen ayam goreng, yang datang ayam bakar, kita bisa protes nggak? Pasien kita bisa protes nggak? Enggak dong. Bu, niki obatnya nggih. Obatnya sampai seniku. Dia kan nggak mungkin bilang gitu kan? Pasien kita kan nggak mungkin, kecuali pasien kronik ya, dia sudah apa? Udah hafal gitu. Kalau pasien baru dia nggak akan bilang obatnya bukan ini, salah obatnya, kan nggak mungkin bilang gitu ya. Nah, sehingga kita butuh perangkat itu. Mbak Bu Kiki, kira-kira 4W itu apa? Bu Kiki punya 4W itu apa? Jalur dong. Jalur. Kalau teman-teman buka di dictionary, pet itu apa? Itu. Apa itu? Jalan setapak. Jalan setapak. Jadi pet itu adalah apa? Alur. Bayangkan teman-teman, ini adalah titik mulai pasien masuk di UGD, dan ini adalah titik dia pulang. Dia akan masuk di UGD, dia akan mengikuti proses ini sampai lalu dia bisa dinyatakan apa? Pulang. Menurut Bu Kiki, kalau kita pergi terus di sini ada batu gede banget, apa yang Bu Kiki lakukan?
Cari jalan lain, oke? Nah, mencari jalan lain itulah yang disebut dengan varian. Sehingga teman-teman, kita tidak bisa menjadi tirani. Tirani itu, misalnya ya, kita buat pathway. Pathway-nya jelas, hari ketiga pasien stroke itu harus menjalani fisioterapi. Ternyata hari ketiga demam tinggi, stres ulcer, kesadaran menurun. Tidak mungkin fisioterapisnya datang lalu mengatakan, mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus fisioterapi. Ya, itu namanya apa? Varian. Pathway yang baik akan bisa menerima varian berapa persen? Pak Arif. Itu penting nanti ketika teman-teman harus mengevaluasi pathway. Jangan-jangan pathway-nya kebanyakan variannya. Sorry. Berapa? 20. Ya, 20 sampai 40%. Sehingga teman-teman ketika nanti Anda menyusun pathway dan sudah jadi dan mengevaluasi, pastikan bahwa 60% pasien, kalau kita misalnya buat pathway gastroenteritis akut, dehidrasi ringan sedang, misalnya ya, maka 60 sampai 80% pasien yang masuk dengan gastroenteritis akut, dehidrasi ringan sampai sedang itu akan mengikuti alur ini. Tapi ada 20% yang harus apa? Keluar. Misalnya kita buat clinical pathway dengue hemorrhagic fever, ya kan? Awal masuk kita bilang, oh ini nanti hari kelima dia pulang. Mungkin nggak hari kedua, hari ketiga dia jadi DSS? Bisa kan? Jadi DSS, masuk ICU. Itu namanya apa? Varian. Nah, tadi Bu Kiki bilang cari jalan lain. Mungkin nggak Bu Kiki akan kembali ke jalan ini? Mungkin nggak Bu Kiki tetap aja pakai jalan lain? Bisa. Sama, pasien DSS, shocknya teratasi cepat, dia kembali. Kembali ke apa? Ke jalurnya. Shocknya tidak teratasi, tetap di ICU, dia harus ditanggalkan dari apa? Clinical pathway. Nah, yang itu akan bisa terjadi 20-40% dari kasus kita. Nah, sehingga evaluasinya teman-teman adalah melihat kalau saya menyusun alur pelayanan, berapa persen sih pasien yang ikutin apa? Alur ini. Kalau saya menyusun misalnya appendektomi 5 hari, lalu ternyata 80% dari appendektomi, pasien appendektomi itu pulangnya nggak 5 hari, tapi 3 hari. Makanya nggak pas apanya? Bu Yeni, yang nggak pas apanya? Kan nyusun clinical pathway, appendektomi 5 hari, dari awal masuk sampai apa? Pulang. Nah, ternyata evaluasi 1 tahun, 80% pasien itu pulangnya di hari ketiga. Makanya nggak pas apanya? Putusan clinical pathway-nya. Berarti clinical pathway-nya nyusunnya terlalu apa? Lama. Ada varian yang sifatnya positif, pasiennya pulang lebih awal. Sama sebaliknya, disusun 5 hari, 80% pasien pulangnya 7 hari. Berarti ini pathway-nya yang nggak apa? Nggak pas. Atau orang yang menjalankan clinical pathway-nya yang tidak pas. Jadi itu evaluasinya. Evaluasinya adalah evaluasi terhadap apa? Varian. Ya, jadi PET itu alur perawatan sejak pasien dari IGD sampai dengan keluar rumah sakit. Sehingga teman-teman nanti Anda harus memastikan titik nol dan titik akhir. Itu pathway-nya. Karena apa? Itu berhubungan dengan aktivitas. Yang kalau dilihat dari jadwal yang disampaikan panitia, aktivitasnya nanti akan dihitung dalam bentuk apa? Kos. Kan itu ada aktivitas kan? Pasien masuk, pasien diperiksa ini. Pasien menjalani pemeriksaan ini, dapat obat ini, itu apa? Semuanya akan ada aktivitasnya. Jadi pastikan di mana titik awal, di mana titik apa? Akhirnya. Oke, nah sebenarnya clinical pathway itu perpanjangan tangan dari evidence based medicine.
Evidence-based medicine itu adalah gabungan dari individual clinical expertise, best available clinical evidence, dan nilai-nilai dan harapan yang ada pada seorang pasien. Sehingga ketika gambar ini dibuat, dia akan seperti ini. Di sini ada evidence-based medicine. Orang harus selalu update. Tapi kita jarang kan lihat seorang petugas kesehatan, baik dokter maupun nurse, kemana-mana bawa gadget gitu. Lalu setiap kali ditanya dia bilang, sebentar ya, saya cari literatur terbaru, bilang apa ya? Videonya bilang apa? Jarang kan kita lihat begitu. Kalaupun megang-megang ini kan paling WhatsApp, ya kan? Sama temennya, komentar macam-macam gitu ya. Tapi jarang kita lihat itu. Artinya apa? Kita butuh sesuatu yang kita sebut dengan panduan praktek klinik, atau yang di dalam bahasa Indonesia adalah apa? Clinical Practice Guideline, PPK, standar pelayanan medik, yang bersifat evidence based. Pernah nggak lihat atau kita sendiri kalau visite gitu kemana-mana bawa PPK-nya? Nggak kan? Nggak pernah kan? PPK-nya rumah sakit Bapak Ibu ada di mana? Di lemari kan? Dan hanya keluar kalau akreditasi kan? Benar? Oke? Sama berarti ya rumah sakit kita. Itu pun begitu keluar bingung kita. Kok ini header footernya belum diganti rumah sakit tetangga ya? Wah. Header footernya masih rumah sakit yang lain nih. Copy paste ternyata. Oke. Nah, sehingga kita membutuhkan perangkat yang bisa menjembatani ini. Itulah yang namanya apa? Clinical pathway. Sehingga clinical pathway yang dikembangkan harus berdasar apa? PPK-nya. Harus berdasar dari apa? SPM-nya. Jadi tidak bisa lalu dia muncul sendiri lalu ditanya dasarnya apa? Ya, ada ini semau saya berdasar pengalaman saya, nggak bisa. Harus ada apa? Harus ada dasarnya. Ini ada beberapa alamat website yang saya pikir sudah dikopikan oleh panitia, yang nanti ketika teman-teman menyusun bisa mencari di beberapa website tersebut untuk PPK-nya. Ya, kita punya nggak? Ada nggak di rumah sakit Bapak Ibu? Ada PPK-nya? Ada ya? Panduan SPM-nya ada ya? Ada, kan berarti artinya prosesnya menjadi lebih mudah. Apakah bekerja sehari-hari menggunakan SPM? Bu Evi kok langsung menggeleng gitu? Melihat mengaruh, karena dokternya merasa udah paham, jadi Ya. jalan aja. Oke. Kalau common sense, kalau ada 3 atau lebih dari spesialis, apakah mereka melakukan hal yang selalu seragam? Beda-beda ya. Oke. Nah itu juga penting. Kalau nanti teman-teman buat clinical pathway, harus ada yang namanya consensus building. Harus menyatukan konsensus. Jangan-jangan yang satu, mohon maaf, lulusan Gajah Mada, yang satu lulusan tempat lain, yang satu lulusan tempat lain, dan menyatukan persepsinya akan apa? Akan susah. Sehingga kita perlu apa? Konsensus. Konsensus hanya dilakukan kalau tidak ada evidence. Kalau ada evidence, ikut evidence-nya. Konsensus hanya dilakukan kalau nggak ada apa? Nggak ada bukti ilmiah. Kalau ada bukti ilmiah, ikut evidence-nya. Harusnya seperti itu, ya. Ya, sehingga ini nih, teman-teman mengidentifikasi orang yang di depan itu siapa? Siapa Bu Rita? Ya, tokoh kuncinya, the playmaker-nya. Kalau tokoh kuncinya tidak terpegang oleh kita di dalam implementasi, kacau balau nanti. Ya, biasanya tokoh kunci itu kita bilang clinical leader. Clinical leadernya siapa sih di tempat kita? Siapa yang bisa memimpin proses ini? Nah, orang itulah yang harus dapat penjelasan dulu. Kenapa? Karena kalau dia nggak dapat penjelasan, teman-teman sudah punya clinical pathway di rumah sakitnya? Belum ada. Anda datang, saya habis pelatihan 3 hari, bagus banget nih. Jadi clinical pathway-nya bagus banget. Dok, kita isi dong. Jawabannya? Oh, ya jangan. Dong yang kamu sediakan
menyediakan buat saya bertahun-tahun aja saya nggak pernah isi, apalagi ini. Dia bilang. Hah? Ya kan, artinya apa? Orang itu yang harus kita apa? Orang itu yang harus kita mintai. Iya. Oh, ini nyala. Saya matikan. Oke. Orang itu yang harus kita mintai pendapat, kita ajak berunding bersama supaya pastinya jalan. Oke. Ini. Ya. Nah. Konsensus bilang nggak ada bukti ilmiah. Pernah parasut Pak? Terjun apa? Terjun payung itu nggak ada bukti ilmiahnya Pak. Jadi kita selama ini kan percaya sama apa? Parasut ya Pak Dr. Hasim ya, sama Mama Pak? Parasut kan? Tapi belum pernah diteliti selama ini dibagi dua kelompok. Yang satu dikasih parasut, yang satu enggak, lalu disuruh terjun dari pesawat terbang dan diyakinkan bahwa yang pakai parasut itu hidupnya lebih banyak daripada yang nggak pakai parasut. Jadi belum pernah diteliti. Kalau Bapak Ibu cari googling, nggak ada penelitiannya. Tapi parasut diterima untuk keselamatan kan? Karena konsensus. Nah artinya apa? Teman-teman nanti ketika menyusun clinical pathway, lalu dikatakan begini, seksio cesaria, kita mau pakai antibiotik profilaksis apa enggak? Enggak. Yang satu bilang apa? Pakai. Itu tidak konsensus. Itu harus cari apa? Evidence-nya, harus cari PPK-nya. PPK-nya bilang pakai apa enggak. Tapi kalau nanti ini pathway-nya cedera kepala misalnya, pasien kita nih, walaupun itu nggak berhubungan sama kos sih, pasien kita nih mau tidurnya pakai bantal apa nggak pakai bantal? Itu jarang ada penelitiannya. Nggak pernah ada diteliti pakai apa? Bantal dan apa? Tidak pakai bantal. Nah itulah pakai apa? Konsensus. Ya. Konsensus hanya bilang nggak ada bukti ilmiah. Ya. Ini terjun payung itu belum pernah diteliti. Ini kalau teman-teman baca, parachute reduce the risk of injury after gravitational challenge, but their effectiveness has not been proved with randomized control trial. Belum pernah diteliti dibagi dua kelompok, satu kasih parasut, satu enggak, suruh terjun gitu, yang mati banyak yang mana, belum pernah. Jadi kalau Bapak Ibu mau penelitian lebih lanjut silakan. Ya. Gimana Pak? Pasti ditolak oleh komite etik ya. Oke, nah sehingga teman-teman prinsipnya tiga ini. Benefit, risk, sama cost. Yang paling penting mana, Bu Evi? Yang paling penting. Semuanya penting, tapi ada yang paling penting. Benefit. Ya. Sesuatu itu harus menguntungkan bagi pasiennya. Jangan memilih tindakan yang jelas-jelas merugikan, terutama obat misalnya. Lalu kalau ada pilihan dua, sama-sama baiknya, pilih yang efek sampingnya lebih kecil. Itu berhubungan dengan risk. Sama efektif, efek samping lebih kecil, pilihlah yang paling murah. Ya. Nah paradigmanya sekarang agak sedikit berbalik. Jadinya ini dulu yang nomor satu kan? Bener nggak? Bener nggak? Bener kan? Sekarang kita mikirnya sehingga lalu muncul kata-kata apa? Untung, rugi, kan? Sebenarnya nggak boleh bilang untung rugi kan? Harusnya bilangnya selisih bayar. Iya nggak boleh, rumah sakit itu nggak boleh bilang untung rugi ya, tapi selisih bayar positif, selisih bayar apa? Negatif, walaupun sama sih. Nah sehingga teman-teman ada dua tujuan. Tujuan utamanya adalah ini. Kendali apa? Kendali mutu. Dan yang kedua adalah kendali biaya. Waktu saya ujian terbuka, saya sempat ditanya, apa sih yang nggak pas dengan JKN? Menurut saya, yang tidak pas adalah
harusnya kita tuh kumpulnya itu sebelum Januari 2014. Kita buat pathway-nya dulu berdasar yang terbaik dan terkini, hitung besaran biayanya, baru itu diajukan. Ya kan? Yang terjadi sekarang, Bapak Ibu sudah dapat apa? Sudah dapat inasi bisnisnya kan? Ini. Nah, sehingga lalu clinical pathway-nya dicoba, disusun, yang penting di bawah ini. Sepakat nggak? Ya, itu bisa terjadi. Walaupun harusnya nggak terjadi. Jadi sebenarnya kita buat yang ideal dulu kan, yang ideal, seideal mungkin pasien appendicitis akut tuh butuh apa sih, gitu ya. Top jelas. Kalau dia ini dilakukan semua, keluarnya berapa sih? Apa? Biayanya. Nah, itu yang diajukan. Yang sekarang kan enggak kan? Kita dapat apa? Biayanya di depan. Oke, lalu karena ini sudah ada biaya, buat deh apa? Clinical pathway. Sehingga ada beberapa teman yang jelas nggak ada di sini. Ini semua jelas orang baik. Yang lalu semua baik ya. Lalu akhirnya pertanyaan ini, berarti kalau kita buat, berarti di atas apa di bawah ya? Gitu. Itu kan sudah nggak boleh. Kita nggak boleh. Jadi harusnya apa? Itu. Nah, tapi ya sudah, itu sudah berlalu. Semoga ke depan lebih baik. Dan kendali apa? Biaya. Kendali biaya tentu terutama itu bagi keberlangsungan hidup rumah sakit Bapak Ibu. Ya, kendali biayanya bagi keberlangsungan apa? Institusi pelayanan kesehatan kita. Dan juga bagi apa? Bagi pasien. Tujuannya dua itu. Topik, sudah diminta untuk milih topik? Belum? Sudah ya? Biasanya tentukanlah high volume. High volume itu apa? Pasiennya banyak ya. High risk, yang harus risiko tinggi. Teman-teman kalau nanti cari clinical pathway, tidak ada di dunia ini clinical pathway untuk panu misalnya. Walaupun itu high apa? High volume. Kenapa? Dia nggak high risk kan? Dia nggak apa? Nggak high risk ya. High volume itu yang kasusnya banyak. Terus high cost, problem prone. Problem prone itu dia cenderung bermasalah. Dan kalau bisa multidisiplin. Nah, sehingga biasanya nanti pilihlah topik yang itu high volume, high risk, high cost, problem prone, sama apa? Multidisiplin. Ya, multidisiplin. Kenapa harus multidisiplin? Implikasinya, maksudnya? Komplikasinya. Itu kan jadi catatan multidisiplin sebenarnya clinical pathway, di mana semua orang yang terlibat pada penanganan seorang pasien membaca catatan multidisiplin itu. Ya. Sehingga biasanya kalau ini single entity, dia kurang efektif dalam tanda kutip, bukan berarti nggak efektif ya, dibanding kalau dia multidisiplin. Biasanya carilah yang banyak terlibat. Tujuannya adalah itu, teman-teman, kendali mutu. Apa maksudnya Bu, kendali mutu? Ya, artinya apa? PPK-nya terlaksana. Itu kendali apa? Mutu. Kendali biaya? Teman-teman, kalau Anda menyusun aktivitas, kita bisa ngitung rupiahnya nggak? Bisa kan? Itu namanya ABC, Activity Based Costing. Kita ngitung aktivitasnya, dokternya akan visit 5 hari, ya kan? Akan ada dan diinfus berapa kali. Obatnya ini, antibiotik, injeksi 2 hari, setelah itu diganti oral, sekian. Ya, tahu itu kan semuanya lalu bisa dihitung apa? Rupiahnya. Bisa dikendalikan.
Tapi lalu tujuannya bukan menekan apa? Ya itu, karena tentu ada pasien yang mengalami apa? Tadi varian. Ya kan ada pasien yang apa? Varian. Jadi tetap bisa. Reminder itu apa? Reminder itu apa? Reminder itu apa? Pengingat. Tadi yang saya sampaikan, di depan tidak diperiksa kolesterolnya, padahal pemeriksaan kolesterol masuk di dalam PPK. Nah, waktu ditanya kolesterolnya berapa, tidak diperiksa. Itu fungsinya sebagai apa? Reminder. Koordinasi, contohnya apa? Kan tadi clinical KB dan Multidisiplin ya. Koordinasi dan antara PPK sama sejenis itu tidak masih obat sejenis. Ya. Oke, obat sejenis bisa. Atau ini teman-teman, misalnya pasien ini menjalani operasi elektif. Pernah nggak kejadian dia sudah sampai di depan ruang OK, dikembalikan ke bangsal karena tidak ada PTM-nya. Dia belum tanda tangan apa? Informed consent. Nah, kalau di hari pertama informed consent itu masuk di dalam aktivitas yang harus diberi apa? Contreng, kan tidak akan terjadi pasiennya sudah diantar lalu ditanya mana informed consent-nya? Nggak ada. Nah, itu untuk apa? Koordinasi, termasuk untuk pengobatan, ya. Lalu komunikasi. Selama ini rekam medik kita perawat tulis di mana? Catatan keperawatan. Dokternya pernah baca nggak catatan keperawatan? Sama. Hah? Bisa Allah nggak pernah. Oke, jarang ya, hampir nggak pernah. Gizi nulis di mana? Asesmennya dia sendiri. Fisioterapi nulis di mana? Di tempatnya dia sendiri. Dokternya nulis di mana? Nulis di tempatnya dia sendiri. Oke? Artinya apa? Kita nggak punya saluran berkomunikasi sebenarnya. Pasien ini bilai apa sih? Ini boleh mobilisasinya apa sih? Ini sudah boleh apa? Duduk atau kursinya sudah boleh apa? Dilepas atau belum? Itu apa? Karena semuanya tidak melihat di catatan yang sama. Nah, teman-teman, formatnya akan seperti tabel waktu. Ini isinya hari. Ini apa? Aktivitas. Ya, ini tabel waktu. Sehingga supaya bisa dihitung aktivitasnya dan bisa dihitung apa yang kita kerjakan dan pada akhirnya bisa dihitung berapa biayanya, maka harinya itu ditentukan titik awal dan titik akhirnya. Jadi Bapak Ibu harus menetapkan pasien apendisitis akut itu mau dirawat di rumah sakit Bapak Ibu berapa hari. Itu harus ada apa? Titik awal dan titik akhirnya. Kenapa? Kalau ini saya loss hari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kacau balau. Tujuannya sebagai klinik 4B tidak tercapai. Apakah boleh pasiennya stroke, tensinya 190/120 di hari ke-7 didudukkan masih apa? Masih apa? Gelir gini atau masih dizzy gitu, terus dokternya bilang, Mbak, karena ini sekarang sudah hari ke-7, berdasar klinikal 4B di tempat kami, Bapak besok harus pulang. Karena sudah apa? Sudah hari ke-7. Padahal kami hanya bisa merawat 8 hari. Nggak boleh. Orang ini akan masuk kepada varian. Tapi ada juga misalnya pasien stroke yang masuknya kekuatannya sangat rendah, di hari ketiga sudah membaik signifikan, ya kan? Lalu masa kita mau bilang dia, wah ini udah enak banget nih, saya udah bagus nih, tensinya sudah turun, stabil, duduk nggak pusing, lalu dia bilang, kalau gitu besok boleh pulang? Nggak boleh. Rumah sakit kami klinik 4B-nya 8 hari, nggak boleh hari ke-4 minta pulang, kok enak aja.
harus apa? 8 hari ya, itu juga nggak boleh. Dia harus tetap boleh apa? Boleh pulang. Itu masuk varian ya. Sehingga teman-teman Anda harus punya itu, titik awal jelas dan titik akhir apa? Jelas. Ini isinya apa? Aktivitas. Itu isinya apa? Aktivitas. Silakan mau nulis boleh, kalau hanya untuk sebagai aktivitas boleh dicontreng. Kenapa? Susah. Teman-teman yang buat asesmen keperawatan sudah banyak kan? Ya, no? Terus dokternya juga sudah nulis, nah sehingga bisa aja dia apa? Dicontreng, dia apa? Dicetak, ya. Sebenarnya yang bagus sih dia terintegrasi di rekam medik. Sebenarnya yang paling baik. Dan itu sebagai media komunikasi, dan di bawah teman-teman sebagaimana yang disarankan oleh ICPAT, Integrated Clinical Pathway Appraising Tool, kita harus membuat suatu kolom untuk variansi. Itu penting. Kenapa? Untuk evaluasi clinical pathway-nya. Jadi misalnya gini, hari ketiga infus lepas, misalnya ya. Ternyata infusnya nggak dilepas, tapi diganti. Nah, itu kan varian. Harusnya infus lepas, tapi enggak. Infusnya malah diganti, diperpanjang. Nah, ini ditulis. Kenapa? Nah, kenapanya ini nanti akan menjadi data untuk audit. Kenapanya itu bisa dari pasiennya. Niki wayai dilepas. Aduh, ibu ini makan minum 2 sendok kesedak. Nggak bisa, nggak mau tahu. Pathway-nya ini bilang harus apa? Dilepas. Besoknya dia panas, dehidrasi, ya kan? Nah, itu bisa dari sisi apa? Pasiennya. Bisa dari sisi dokternya. Saya merasa bahwa dengan kondisi begini saya masih harus memperpanjang obat antibiotik yang intravena. Saya belum bisa ganti yang apa? Oral. Itu bisa dari apa? Sisi petugas kesehatannya. Jadi bisa banyak hal. Itu namanya apa? Varian. Jadi formatnya akan seperti itu Bapak Ibu, tabel waktu. Silahkan, ada banyak format. Kalau Bapak Ibu cari, harinya bisa ke bawah, harinya bisa mana? Ke samping. Jadi ada yang harinya itu ke bawah. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Atau harinya kemana? Ke samping. Ya, formatnya silahkan. Nanti itu yang harus dikomunikasikan juga. Ini format di tempat saya bekerja. Jadi ini harinya kemana? Ke samping. Lalu itu apa? Aktivitas yang harus dilakukan. Nanti dicontreng-contreng saja. Ini hambatannya. Kalau menurut Bapak Ibu, di antara 4 sub itu yang paling besar yang mana hambatannya? Gimana Bu Evi? Ya. Penelitiannya mengatakan ini. Oke. Penelitiannya mengatakan itu. Sehingga biasanya mungkin hanya karena nggak diajak ngomong. Nggak diajak ngomong. Pathway itu apa sih? Apa sih tujuannya gitu. Karena banyak yang bilang sudah tahu clinical pathway. Terus ngisi ya. Ternyata apa, dia nggak pernah, dia hanya dengar tapi dia nggak pernah lihat apa yang harus sebenarnya diisi gitu ya. Nah, ya kalau yang resisten ya diajak apa? Ini untuk kita, ini untuk kendali mutu, kendali biaya, ya. Oke. Desain ini penting. Ketika Bapak Ibu sudah membuat, lalu Bapak Ibu kembali ke rumah sakit Bapak Ibu yang tercinta, pastikan bahwa desainnya itu user friendly. Desain ini user friendly. Artinya tanya pada misalnya nurse-nya, Bu Nesi, coba nih dilihat kalau gambar kayak gini, Bu Nesi bingung nggak? Waduh, gitu. Bingung saya. Kenapa? Ini demi menghemat kertas 10 hari dirawat kecil-kecil gini, ya kan? Desainnya nggak apa? Nggak user friendly, misalnya. Atau apa? Ada singkatan yang apa? Confusing, membingungkan. Messi itu apa? Kacau balau gitu ya.
Atau rumah sakit Bapak Ibu sangat getol sehingga membuat semua pathway akhirnya bingung sendiri, ya kan? Jadi pathway-nya semua ada pathway-nya, jadinya apa? Bingung. Biasanya sih diminta 5 di awal, ya. Jadi juga. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu membuat, pastikan Bapak Ibu mengumpulkan semua orang. Lalu Bapak Ibu ada di depan, lalu Bapak Ibu menyampaikan, ini clinical pathway-nya. Ngisinya tuh gini loh. Itu penting. Jangan sampai nanti ada yang isinya contreng, isinya selang, isinya dilingkarin. Itu juga membingungkan. Jadi sepakat dulu. Isinya kayak apa sih? Gitu ya. Nah, lalu kultur, ini yang penting juga. Buat pathway sudah bagus, jalan. Lalu minggu kedua kebetulan Dr. Evi ditunjuk sebagai case manager untuk clinical pathway di rumah sakitnya. Dapat telepon dari UGD, Dr. Evi, habis clinical pathway-nya. Ya sudah, bilang kepada pimpinan supaya diperbanyak. Dari pimpinan mengatakan, wah, nggak bisa. Kita nggak punya sumber dana yang cukup untuk memperbanyak apa? Clinical pathway. Itu apa? Namanya apa? Poor sport. Sport apa? Sportnya poor. Ya, nggak didukung sama apa? Sama manajemennya. Itu juga nggak bisa, itu kultur. Ya. Atau resisten itu ya nggak mau berubah. Gurita itu dari rumah sakit yang usia rumah sakitnya hampir sama dengan rumah sakit saya, 125 tahun. Itu banyak orang yang kacau balau di dalamnya pasti, ya kan? Bener. Rumah sakit kami itu, rumah sakit Bethesda itu 125 tahun. Itu banyak orang yang kacau balau. Artinya gini, diajak kita buat ya, clinical pathway ini bagus. Kita tuh gini-gini aja rumah sakitnya hidup kok 125 tahun gitu kan. Ngapain buat apa? Susah-susah gini ya. Itu ada orang kayak gitu. Ya orang kayak gitu didoakan aja Pak ya. Didoakan semoga tidak berada di tengah-tengah kita lagi gitu kan. Artinya dipindah bagian lain gitu. Tapi ada itu. Nanti Bapak Ibu harus menghadapi orang-orang begitu. Gimana? Kenapa? Belum aja sudah ya? Sudah akan ada yang seperti itu ya. Oke. Nah, tapi pada umumnya kalau harus sharing pengalaman, ini nih. Ini yang diajak ngomong duluan. Ini yang diajak ngomong duluan. Bertemu bersama, membangun konsensus. Saya baru-baru ini membimbing mahasiswa S2 di sebuah rumah sakit internasional yang pada waktu dia datang ke saya, dia mengatakan ini, Dok, kami harus punya clinical pathway karena mau akreditasi GCI. Jadi alasannya clinical pathway bukan medali mutu dan medali dia ya. Mau akreditasi apa? GCI. Jadi harus punya. Oke. Terus saya mau buat gitu. Mau buat konsensus. Oke, ya pilihlah topik. Kita pilih bareng-bareng nih topiknya. Wah, SC dong. Bagus banget saya. Seksual cesaria. Kenapa? Variannya nggak banyak. Elektif lagi. Ya kan? Seksual cesaria elektif itu kan nggak banyak kan? Pilihan apa? Variannya kan nggak banyak. Bisa dimatiin nggak Mas ya? Sudah ya, thank you. Noise. Nggak banyak kan? Oh, bagus banget. Bagus. Minggu kedua dia datang konsultasi karena kebetulan rumah sakit internasionalnya itu ada di Jakarta. Dia datang, wajahnya sedih banget. Dia mengatakan gini, Dok, kami itu punya 5 orang obgyn. Waktu 5 orang obgyn saya undang, saya ajak bicara. Jawabannya apa? Gak ada yang datang. Lalu jawabannya gimana? Ikut aja, ikut Dr. Arif. Nah, kebetulan Dr. Arif itu obgyn yang paling muda. Yang lain bilang, ikut aja, ikut dia. Dr. Arif membuat dengan sangat bagus. Diserahkan, Dok, ini draftnya. Oh iya, ya. Bagus nih. Nanti 1 minggu draft ini dokter coret-coret ya. Nanti saya ambil. Dokter ngasih masukan apa? Bagus, siap. Harinya ditanya, jam apa dia? Kamu ngasih saya kok? Iya, dikasih apa? Draftnya. Bongkar, draftnya mana? Hilang. Dikasih lagi. Sama sekali nggak digarap, sama sekali nggak dilihat. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah best person method. Best person method apa? Ikut Dr. Arif, ikut beliau. Kira-kira kalau seperti itu,
pada waktu pathway-nya Bapak Ibu tetapkan, orang yang berempat tadi, yang waktu dikasih itu hilang, nggak dibaca, dia mau pakai nggak? Sehingga kuncinya memang di sini dan di sini. Kenapa, nurse? Sebagian besar pengendali itu di tangan perawat. Sebagian besar tindakan pengendali mutu dan pengendali biaya itu di tangan apa? Nurse. Aktivitas itu yang mengingatkan adalah nurse. Ini sudah hari kedua loh, fisioterapinya kok belum datang. Itu tugasnya siapa? Nurse. Dokternya paling datang berapa? 5-10 menit kan? 5-10 menit ributi ya toh. Pergi. Nurse-nya kan yang ada di apa? Stay di situ. Nah, sehingga yang ini juga penting, terutama untuk edukasi. Bagaimana cara mengisi? Bagaimana cara mengingatkan? Dan ini juga diajak ngomong. Untuk apa? Desainnya. Desainnya itu harus penting. Jadi kalau teman-teman desainnya kayak gini nih, ada sepakat nggak? Wah, berantakan nih, nggak enak lihatnya. Oke, ya itu kita rubah deh desainnya supaya dia mau ngisi. Ya. Jadi itu sih. Kalau enggak nanti implementasinya kacau balau. Ya. Nah, ini yang tadi waktu slide pertama saya cuma nanya ini sih. Jadi Bu Kiki waktu belum datang cuma nanya ini sih. Pernah ke toko, pernah ke pabrik minuman? Belum pernah ya, belum pernah. Jadi pathway itu awalnya dari industri otomotif. Pathway. Jadi kalau pertama kali cerita pathway itu awalnya dari industri otomotif. Di mana semua aktivitasnya itu terukur. Rangka masuk, pasang pintu masuk, pasang ban, dicat, keluar, ya kan? Kan ini sama kayak botol minuman. Botol kosong masuk ke tutup, pasang apa? Label, keluar. Tapi di kedokteran kan nggak kayak gitu semua Bapak Ibu. Yang masuk 26 tahun DHF sama yang masuk 86 tahun DHF, DM, IHD, AF, kira-kira sama nggak? Beda kan? Kalau dapat yang kayak gitu kan kita mesti batinnya, kok koyong ini nih rumah sakit, ini buat rumah sakit tetangga aja gitu kan? Ya, jadi di pelayanan klinis kita mesti mengenal yang namanya apa? Variansi. Ya. Varian. Kita bilangnya varian, bukan variasi, varian. Oke. Nah ini Pak Devi mengatakan kenapa saya diminta beliau ke sini untuk membagikan pengalaman apa yang sudah dilakukan dari sisi praktisi. Artinya apa? Ini bisa, maksudnya bisa dilakukan ya. Kenapa dipilih stroke waktu itu? Karena stroke itu salah satu, ya dia memenuhi semuanya lah. Volumenya banyak, ya kan? High cost, biayanya tinggi, high risk. Masuknya stroke, pulangnya stroke dengan pneumonia itu banyak. Karena apa? Aspirasi. Ya, kenapa aspirasi? Karena waktu di awal di depan harusnya dipasang nasogastric tube, nggak dipasang nasogastric tube. Sebaliknya, harusnya nggak dipasang kateter, dipasang kateter. Itu PR yang sampai sekarang masih jadi perdebatan panjang. Saya udah bilang ke teman-teman, hanya dipasang kateter kalau nggak sadar atau nggak bisa ngomong. Afasia atau apa? Tidak sadar, pasang kateter. Kalau masih bagus, bisa ngomong, nggak usah pasang kateter. Kalau perlu ya inwheeling kateter, tapi jangan pasang lower kateter. Ya banyak alasannya. Lalu teman-teman bilang, sakit dok, ini kok nek kencing karena dipasang apa? Infus. Ya kencingnya nggak masalah, kencangnya itu rada nyenengke kan. Ya, sudah. Akhirnya tetap dipasang ya. Nah ini teman-teman, jadi ini fungsinya tadi ya, kendali mutu, kendali biaya, reminder, pengingat, komunikasi multidisiplin, itu fungsinya. Fungsi clinical pathway sebenarnya itu. Kendali mutu. Artinya apa? Pathway yang nanti akan Bapak Ibu kembangkan dalam 2 hari itu haruslah pathway yang sesuai dengan pelayanan klinis yang bermutu. Jadi ya harus sesuai sama apa? PPK-nya. Jangan lalu mengatakan, wah ini enggak,
nggak sesuai sama PPK. Yang penting di bawah apa? Di bawah kos, nggak boleh. Jadi harus sesuai apa? Sesuai, karena fungsinya nggak akan tercapai. Fungsinya kan sebagai apa? Kendali mutu dan kendali apa? Biaya. Nah tentu nanti kita bisa melihat ada nggak tindakan menepuk air di tulang terpercik muka sendiri. Saya neurolog, ada banyak obat neurolog yang ternyata tidak ada evidennya. Misalnya citicoline. Kalau kita hitung pengobatan stroke terbesar itu dari neuroprotektan. Itu yang paling besar, piracetam, citicoline dan sebagainya. Cobalah tanya, ada nggak penelitiannya yang mengatakan dikasih itu bermanfaat? Nggak ada. Penelitian terakhir yang namanya ICUS trial, citicoline itu meningkatkan risiko kematian dibanding yang tidak diberi apa? Citicoline. Nah, di sanalah harus ada konsensus di antara teman-teman dokter bahwa clinical pathway-nya, jadi nggak bisa clinical pathway-nya satu bilang itu harus masuk. Nggak bisa dok, nggak ada bukti ilmiahnya. Berdasar pengalaman klinis saya, nggak bisa dok, nggak ada bukti ilmiahnya. Kamu sama saya prakteknya duluan mana, Pinson? Ya duluan dokter deh, ya sudah. Nggak boleh gitu, ya apa? Jadi teman-teman harus apa? Membangun konsensus yang benar. Itu nanti akan banyak diobat. Itu akan banyak diobat. Misalnya seksuosesaria, mau pakai antibiotik profilasis apa enggak? Evidennya bilang nggak perlu. We don't have to take profilasis apa? Antibiotik, misalnya ya. Seandainya takut, khawatir, akhirnya tetap pakai antibiotik profilasis. Pilihan antibiotik profilasisnya itu juga menjadi perdebatan tersendiri. Yang satu mau pakai cefazolin, yang satu mau pakai ceftriaxone, yang satu mau pakai cefoperazone sulbactam, yang satu mau pakai meropenem. Itulah bangun apa? Konsensus. Oke. Gimana? Paling susahnya itu memang. Nah, sehingga tadi pilihlah clinical leader. Begitu clinical leadernya Bapak Ibu pegang, artinya apa? Dia yang diberitahu, ini penting lah clinical pathway. Ini demi rumah sakit kita survive. Ini supaya pasien kita bagus. Jangan sampai rumah sakit kita ini dikenal sebagai rumah sakit yang melayani stroke. Hari ketiga pasiennya pneumonia semua. Hari keempat pasiennya jatuh, fraktur. Jadi datang dengan stroke, pulangnya dengan stroke dan fraktur femur. Ya, oh ya, saya boleh ngomong apa aja? Ya, bilang Bu Evi. Kan kalau di apa namanya dinasi bisnis itu kan sebenarnya lebih ke kendali biayanya ya. Tapi di clinical pathway kan kita nggak boleh. Nah, sedangkan kita kan diharapkan tanpa pemeriksaan penunjang, udah tahu klinisnya gitu. Boleh ya kita ngabaikan gitu. Misalnya nih clinical pathway kita tifus misalnya. Tifus kita cuma periksa tidak aja tampak, sedangkan mungkin yang ininya lagi yang di PPK-nya idealnya yang lain-lain gitu. Kemudian bisa nggak kita hanya memasukkan apa yang dipunyai oleh rumah sakit gitu, tanpa ya kalau PPK kan idealnya. Kalau clinical pathway itu sifatnya lokal, jadi boleh. Misalnya gini, PPK-nya mengatakan semua trauma kepala GJS di bawah 8 itu CT scan. Rumah sakit kita nggak punya scanning misalnya, kan nggak mungkin. Sehingga clinical pathway-nya misalnya diganti. Semua pasien GCS di bawah 8, fraktur kranium untuk dilihat ada nggak linear fracture di temporal untuk EDH. Kalau ada, lebih baik dia dirujuk. Jadi jawaban yang kedua boleh. Clinical pathway itu disesuaikan dengan kondisi lokal. Itu pelajaran berharga buat kami. Pada waktu kami mulai ini 2009, kita berembuk bersama. Lalu ini, saya dapat tugas waktu itu saya junior, sampai sekarang sih paling junior. Senior saya mengatakan gini, Pinson cari di dunia ini di manakah yang angka kematian stroke paling rendah, kita pergi ke sana. Tahu di mana Bapak Ibu? Singapura. Singapura itu angka kematian stroke-nya itu paling apa? Paling kecil. Kenapa? Pulaunya kecil. Iya kan? Betul ya? Masyarakatnya dikit. Bukan cepat. Iya kan? Karena rumah sakitnya di sini setengah jam,
tertangani bagus, ya kan? Bayangin di Indonesia, anaknya di Gunung Kidul sana, ya toh? Ya, masih turun, masih manggil dikeroi dulu, ya kan? Derek mantun nih dikeroi, baru bawa. Oke, nah, kita pergi ke sana, kita nulis surat, kita pergi ke sana. Lalu apa yang kami tanya? Anda punya clinical pathway? Punya. Itu diminta kenapa? Itu kan senjata rahasianya kan? Kok pasiennya itu yang mati bisa apa? Sedikit. Punya kami. Kebiasaan orang Indonesia, Pak Arif. Jangan minjem, keluarin USB Bu. Wah, boleh nggak? Saya kaget dengar jawabannya. Boleh Pinson, mana? Di kopi. Bagus banget. Perfect. Oke. Orang Indonesia, ulang Google Translate. Jadi, wah sudah kan? Apa yang lalu dilakukan? Yuk kita jalan. Nah, coba lo 3 bulan. Kenapa? Nggak cocok. Rumah sakitnya nggak cocok. Shift jaganya sana 4, kita 3, ya kan? Nah, yang sana itu catatan multidisiplinnya jelas. Tensi ditulis di situ ini. Yang sini perawat udah nulis lagi. Waktu saya bilang, tulisnya buat di sini. Lah dok kerja 2 kali dia bilang. Di sana nulis, di sini nulis, ya kan? Wani piro, dia bilang gitu. Ya, Wani piro saya bilang, ya berani apa? Nggak berani. Akhirnya benar Bu. Jadi sesuai kondisi apa? Sesuai kondisi lokal. Termasuk pemeriksaan. Jadi termasuk pemeriksaan. Misalnya rumah sakit kita, ya tadi appendicitis. Ini harus CT scan abdomen dengan ultrasound untuk membuktikan bahwa ini apa? Appendicitis. Nggak punya. Masa mau semuanya dirujuk? Ya, maka lalu bisa ada pemeriksaan penunjang lain yang bisa untuk mengklarifikasi diagnosis apa? Appendicitis. Ini boleh. Yang penting ini juga ya teman-teman, ada case manager. Jadi teman-teman harus menunjuk seorang sebagai pengawal itu. Orang yang dimaksud dihubungin kalau bingung. Bingung. Ini gimana? Misinya gimana? Sudah habis. Itu harus ada case manajernya itu. Yang dia akan menentukan. Oh, kalau gini rujuk. Ini stroke perdarahan, operasi. Ya, harus masuk ICU. Sudah nggak ada apa namanya? Paspor ya? Paspornya habis, nggak bisa. Sudah, dia menentukan ya. Rujuk, tetap di sini. Mau rujuk kemana lagi? Ya, sudah di sini aja. Nah ini bukunya teman-teman, bukunya tapi sekarang sudah diganti ya, bukan gini lagi. Kami sudah masukkan ke dalam rekam edik. Kenapa? Kalau dalam bentuk buku ya tadi sama itu. Kadang bukunya habis kopinya, ditelepon lagi, wah masih di kopian di sana, ambil. Jadi ada beberapa hari itu pasiennya nggak pakai clinical pathway. Ya. Tapi untungnya begini, walaupun belum pernah diteliti ya, kalau Bapak Ibu pernah memaparkan terhadap teman-teman itu clinical pathway, walaupun clinical pathway-nya nggak ada, pola pikirnya mereka sudah seperti apa? Clinical pathway, karena mereka sudah bekerja biasanya berdasar itu. Jadi, kecuali ada orang baru. Ya. Nah, ini ada IPAT. Besok saya yakin Pak Hanefi akan memberikan ini. Kalau Bapak Ibu sudah membuat clinical pathway-nya, bacalah IPAT-nya. Lalu pastikan apakah clinical pathway saya punya itu sesuai nggak sama ini. Jangan-jangan kita gembar-gembor, kita bilang ini clinical pathway, padahal tidak memenuhi apa? IPAT ini. Jadi jawabannya selalu semuanya harus apa? Iya. Jangan-jangan kita bilang punya clinical pathway, ada ini clinical pathway-nya. Tapi waktu diisi punya titik awal, orang cetok gitu. Titik awalnya di mana? Titik awalnya itu mau kapan? Masuk UGD atau hari pertama di Bangsal? Itu penting. Beda nggak pasien yang masuk di UGD sama masuk dari poli? Itu juga harus jelas. Teman-teman harus membuat apa? Titik nolnya itu kapan? Karena apa? Aktivitasnya beda banget. Aktivitasnya beda sekali. Termasuk yang satu rujukan, yang satu pasien dari kita. Itu juga berbeda. Ya. Ya, akhirnya kami memutuskan masuknya di mana? UGD, di unit stroke atau Bangsal. Jadi pasiennya masuknya di UGD.
anunya, titik nolnya. Ya, ini ketika teman-teman sudah membuat, maka teman-teman nurse ini yang harus kita minta untuk ngisi apa? Kita lihat kalau ada skenario kayak gini, gimana ngisinya? Anda bingung nggak dengan kata-kata ini? Kalau pasien masuk jam 2 pagi, itu hari pertamanya besok pagi jam 7 atau hari pertamanya hari ini? Itu harus ada konsensus, teman-teman. Pasien stroke masuknya jam 02.00, ya kan? Itu implikasinya banyak. Itu mau hari pertamanya hari ini, berarti besok hari kedua. Besok dia fisioterapi. Kalau hari pertamanya besok pagi jam 7, hari berikutnya baru dia apa? Fisioterapi. Nah, itu konsensus. Silakan, nggak ada anunya itu, nggak ada apa? Tidak ada ilmu bakunya, itu konsensus. Kita harus bilang pasiennya hari pertamanya itu dari jam sekian sampai jam sekian, itu hari pertama. Karena aktivitasnya akan berbeda di hari pertama, kedua, ketiga. Konsensus aja. Oke, ya ini cara ngisi, dibuat. Evaluasi di tempat saya bekerja sekarang sudah computer based, jadi kita bisa tahu pasien stroke kami dalam 1 tahun yang mati berapa, gitu kan. Angkanya semakin mendekati Singapura. Semakin mendekati. Mereka tuh hanya 6%. Stroke yang mati di Singapura tuh hanya 6% di SDH. Angka nasional di Indonesia itu 28%. RSCM itu 22%, Sutomo 18%. Jadi jauh. Nah, kalau dulu ditanya gini, jawaban saya adalah pasien yang berat-berat ke Indonesia, yang ringan-ringan ke Singapura. Tapi ternyata enggak. Tapi angkanya semakin mendekati. Ya. Oke, ini anunya sih, apa namanya? Formnya, tapi saya pikir ini registry, kami punya registry termasuk untuk evaluasi itu. Tiap tahun dievaluasi, tahun ini yang mati berapa orang, tahun ini yang ada ISK berapa orang. Terus nanti dilihat itu kalau ISK-nya tambah banyak dalam 3 bulan ada apa tuh kok ISK-nya tambah banyak. Dilihat lagi, oh ternyata semuanya dipasang kateter walaupun sadar, walaupun bisa ngomong, ya. Terus ada biaya, nanti dicatat biayanya. Nah, itu teman-teman, ini slide terakhir saya. Jadi sebenarnya Pak Devi tadi malam tuh mengatakan begini. Jadi apa? Mencoba membagi pengalaman bahwa clinical pathway itu bisa dikembangkan, bukan sesuatu yang nggak bisa dikembangkan, bisa diimplementasikan dengan segala jatuh bangunnya. Dan saya yakin Bapak Ibu kan hari ini sampai 2 hari ke depan adalah mengembangkan. Jadi, nah tentu nanti ada proses berikutnya adalah mensosialisasikan. Dan itu juga bukan proses yang apa? Yang mudah, mensosialisasikan. Lalu kemudian membangun konsensus. Lalu kemudian melakukan uji coba. Uji coba dulu. Pathway-nya bisa jalan nggak? Setelah uji coba, kumpul lagi bersama dengan seluruh staf. Lalu hasil uji cobanya apa? Mintalah masukan. Misalnya Bu Kiki mengatakan, ora karu-karuan pathway ini. Aku bingung dengan pathway-nya. Berarti pathway-nya yang harus apa? Dirubah formatnya. Gitu. Ada dokter lain yang mengatakan, saya tidak terakomodasi dengan pathway itu. Loh, dokter apa yang tidak terakomodasi? Pasien ini harusnya dapat obat ini. Kok di pathway-nya apa? Nggak ada. Nah itu nanti bisa jadi masukan. Itu artinya ini. Sampai uji coba. Uji cobanya silakan mau 1 bulan, tergantung dari kasus. Kalau rumah sakit Bapak Ibu itu kasusnya banyak, ya uji cobanya 1 bulan cukup. Tapi kalau kasusnya nggak banyak, bisa 3 bulan. Ya. Biasanya sih 30 lembar ini tempat ini, terus ngobrol bareng gitu untuk apa? Memastikan. Bangun kesadaran staf dalam artian begini. Kan tidak mungkin ada staf kita yang lalu mengatakan, saya ngisi ini susah-susah, buat apa? Sehingga ada umpan balik. Apa yang kami lakukan adalah ini diumpan balikan kepada mereka dalam 6 bulan atau 1 tahun. Jadi kan sudah ngisi ya, itu ada umpan baliknya. Ini loh, setelah clinical pathway-nya diterapkan, ternyata di tempat kita yang tercinta ini, angka kematian stroke-nya tahun kemarin sekian %, sekarang apa?
sekian persen. Artinya apa? Yang ngisi itu Merasa iya, merasa datanya apa? Dipakai, datanya dimanfaatkan. Itu juga penting. Bahwa ada apresiasi bahwa ini loh setelah lalu ada turun. Itu juga penting untuk evaluasi. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang mau diklarifikasi? Ya, clinical pathway yang bisa diuji performanya. Seandainya kita punya masih 2, itu kalau kita mencoba 2 itu. Iya. Harus mulai dong. Harus mulai. Yang siap 1 waktu awal dulu yang siap cuma stroke, infrastruktur dan semuanya cuma stroke. Sekarang kami punya 8. Jadi jangan nunggu. Kalau nunggu nanti yang mau ditunggu juga mungkin nggak secepat dokter, kan? Artinya apa? Begitu siap ya jalan, nggak ada anunya, nggak ada apa? Nggak harus apa? Semuanya siap dulu baru apa? Jalan. Ada satu dicoba jalan. Nanti ada cerita sukses, ada cerita gagal. Yang cerita gagal nanti teman-teman yang lain, gagal kayak nggak ada ceritanya gagal. Gagal itu dalam artian lalu misinya meret, apa? Tidak terisi, ya, atau evaluasinya nggak berjalan baik, atau pathway-nya miss, pathway-nya nggak sesuai apa? Harapan kita. Ya. Kalau mau mulai, yang paling gampang bedah elektif. Studinya mengatakan demikian. Penelitian di seluruh dunia, systematic review oleh Rotter mengatakan kalau Bapak Ibu mau mulai, yang paling mudah dibuat pathway-nya dan paling mudah dijalankan elective surgery. Itu yang paling mudah. Kenapa? Variannya nggak banyak, aktivitasnya jelas, variasi kasusnya nggak aneh-aneh. Justru waktu pembuatan itu memilih yang mudah. Oh ya, biasanya yang tidak terlalu banyak variansinya dulu, dokter. Nah, jadi kan tujuannya tadi kendali mutu dan kendali biaya. Kan kita sama-sama dalam proses belajar ya, learning kan. Jangan sampai nanti gini, kami pun nggak berani untuk stroke perdarahan pada waktu awal. Kenapa? Stroke iskemik. Kenapa stroke perdarahan nggak berani? Perdarahannya segini sama perdarahannya segini itu bedanya apa? Besar sekali. Yang satu menjalani craniectomy, yang satu tidak apa? Craniectomy itu juga apa? Bedanya banyak. Kalau stroke iskemik kan jarang yang craniectomy. Yang harus craniectomy kan nggak apa? Nggak banyak. Sehingga kalau bisa yang ya itu kalau mau mulai biasanya elective surgery. Elective surgery itu lebih apa? Lebih mudah. Saya sekilas melihat ada hipertensi, bener ya topiknya ya. Hipertensi itu rawat jalan atau rawat inap? Ya itu juga harus ditetapkan nanti. Ya, clinical pathway rawat jalan ya nggak akan banyak berubah, tidak akan banyak yang mengalir apa yang perlu dibuat yang apa rawat inap. Kalau mau jalan pertama kali elective surgery. Nah tentu di tempat kita banyak yang ditifoidkan tuh terapi. Ya, kita itu kan paling sering membuat orang menjadi tifoid. Nah itu juga menjadi isu tersendiri. Tifoid itu yang paling susah nanti nyari PPK-nya. PPK-nya susah sekali. Kenapa diagnosisnya susah? Ampun, susahnya dalam artian gini, jangan-jangan kita mentifoidkan orang. Ya, mentifoidkan. Dia itu sebenarnya bukan orang tifoid gitu, tapi jadinya apa? Tifoid gitu, mentifoidkan. Ya. Kayak di rumah sakit saya pas kebetulan kan rumah sakit swasta, ya. Dan rumah sakitnya itu belum ada dokter tetap, ya. jadi semuanya masih part-time semua. Dan dokter-dokternya kalau lo mau ya kayak gini, lo nggak mau ibu keluar. Rata-rata dokternya kayak gitu. Ya pas kebetulan kami punya 2 bedah yang sering banget kan hernia ya, kalau bedah ya hernia. Yang satu mau pakai mes, satu enggak. Kita nyiasatin clinical pathway-nya gimana? Sedangkan mereka pekeh dengan caranya mereka. Ya tetap konsensus ya. Jadi clinical pathway itu kan tujuannya adalah pasien dengan diagnosis yang sama
harus menjalani pemeriksaan dan tindakan yang sama. Itu jiwanya. Tahun 2007 saya pernah membuat penelitian kecil-kecilan. Waktu itu dapat tugas. Pasien sama-sama ini fraktur apa? Maaf, apa? Navikula. Masa yang satu habisnya 2 juta, yang satu 11 juta. No make sense kan? Nggak masuk apa? Nggak masuk akal kan? Nah sama. Kalau saran saya sih tarik ke atas. Ya manajemen yang mengumpulkan lalu mengatakan bahwa ya ini adalah yang harus dijalankan di rumah sakit ini. Berani nggak membalik? Kalau nggak mau jalanin ini ya sudah. Nggak berani ya? Oh, nggak ada dokternya. Oke, itu jadi juga bukan SIP, itu dua-duanya SP. oh, ya. Tapi saya pikir tetap harus. Jadi tidak bisa. Dengan kondisi seperti itu dokter nggak bisa buat clinical pathway, nggak akan jalan karena konsensusnya nggak jalan. Kan tidak mungkin lalu ada clinical pathway seri A, clinical pathway seri B, kan nggak bisa. Tujuannya sebagai kendali mutu dan kendali biaya nggak tercapai itu. Konsensus. Ya bagaimana caranya? Seringkali negosiasinya negosiasi minum kopi itu, bukan negosiasi di kantor. Negosiasinya lebih apa ya? Iya, duduk bareng-bareng coffee morning gitu lebihan. Negosiasi yang dulu kami pakai negosiasi coffee morning. Gimana? Sakit ini harus maju, nggak bisa kita apa? Ya, tapi nggak boleh. Maksud saya nggak bisa. Termasuk nanti kalau obat, kan nanti masing-masing dokter itu kan punya KBR, SAMBR, DEXA-R dan sebagainya kan? Ya harus satu. Ya harus satu. Di formulir kan juga masih banyak pilihannya. Ada satu generik, satu mitu, satu original, ya kan? Nah itu nggak boleh. Dia harus apa? Harus satu. Kenapa? Kendali mutu dan kendali biayanya nggak tercapai kalau begitu yang dibebaskan begitu. Atau Anda menulis generic name-nya, nggak bisa. Ya, generic name-nya ya kendali mutu dan kendali biayanya satu 13.000, yang satu 96.000. Kan nggak bisa kan? Tahu nggak maksudnya? Jadi apa? Satu 13.000 generic name, ya toh? Yang satu 96.000. Pakai 5 hari, sehari 2 kali. Kira-kira biayanya akan sama nggak? Beda. Tapi kalau buat pasien umum, kalau yang bukan BPJS, Oh ya, itu bisa. Berarti hanya sebagai kendali apa? Kendali mutu. Begitu dia bukan atau pasien non BPJS, maka yang penting ini merek apa? Merek dagangnya apa? Terserah. Bisa bagi dua. Amerika pakai BPJS. Oh ya nggak boleh juga, nggak boleh. Itu ya nanti nggak sama pasien dengan kondisi serupa harusnya menjalani hal yang apa? Serupa. Kan bisa jadi mungkin dengan obatnya pakai berapa hari kita evaluasi. Ya, tapi itu jadi perdebatan panjang ya. Nanti kalau ditanya pada para farmakolog, mereka mengatakan nggak ada bedanya kan generik sama apa? Branded kan nggak ada beda. Nggak boleh dulu sama itu pertanyaan waktu ini. Berarti kita buat pathway kelas 3, kelas 2, kelas 1 sama VIP ya kacau balau. Nggak boleh. Pathway-nya apa? 1. Berarti kalau dikatakan pathway itu generik, ya semua harus menjalankan generik semua. Iya. Tapi termasuk ya tadi Bu Evi sampaikan ya, kalau seandainya ini pasien BPJS naik kelas VIP kan dia berarti boleh apa? Selisih bayar. Lalu ada obat yang misalnya diyakini memiliki efektivitas yang baik tetapi tidak masuk di formularium nasional misalnya, itu boleh. Itu harus dijembatani. konsensus lagi. Ya, konsensus. Tapi nggak usah terdokumennya. Oh nggak usah lalu enggak. Sehingga dokter nanti membuat 1 atau 2 misalnya item stroke aspirin dosis rendah itu mandatory. Artinya itu harus dikasih kecuali dia perdarahan saluran cerna dan sebagainya. Tapi ada obat-obat di bawah yang tidak mandatory. Nah itu boleh. Tidak mandatory artinya apa?
tidak wajib. Kalau dia stroke iskemik itu misalnya aspirin dosis rendah, clopidogrel, statin itu wajib kan. Tapi kan nanti ada pasien kita yang DM, ada yang tanpa DM. Itu kan ada obatnya kan bisa apa? Sedikit bervariasi. DM ada neuropatinya, mungkin nanti dikasih yang lain lagi. Jadi ada variasi. Itu maksudnya varian. Oh enggak masuk varian. Varian itu kalau part B-nya bilangnya gini. Ya, prosesnya. Misalnya hari ketiga dia harusnya fisioterapi, tapi lalu kondisinya jelek. Fisioterapinya apa? Ditunda, itu varian. Berarti unit kos itu bisa berbeda. Jangan pakai obat yang tadi, yang obat yang tadi meskipun sesuai. Bisa unit kosnya Ya. sentuhnya bisa berbeda. Nanti kalau perhitungan inasi bijisnya kan ada diagnosis penyerta tuh. Kan stroke saja sama stroke dengan DM kan beda. Stroke saja, stroke DM gagal nafas kan apa? Beda kan. Jadi diagnosis penyertanya harus masuk. Itu termasuk nanti sebagai pengendali ketika kita melakukan grouping. Kan aktivitasnya jelas tuh. Pasang ET. Nanti kan gagal nafas nih pasiennya. Jangan sampai nanti pada waktu dimintakan kita lupa menulis, dokternya lupa mengatakan apa? Respiratory failure. Jadi kan itu juga sebagai apa? Pengendali. Berarti itu bukan varian, sudah ada lebih diagnosis Iya. itu kan kita lihat di orang dengan stroke yang AF Itu penyerta. nah itu masuk varian dan dia keluarkan ke laboratorium. Oh enggak. Dia keluar itu kalau dia sudah masuk, tapi kayak yang tadi itu apa? Yang tadi saya contohkan, masuk Dingway ya, Dingway, terus jadi DSS, masuk ke apa? ICU, itu varian dia kan apa? Keluar dari apa? Dari kan kalau kita buat pasien Dingway itu kan rawatnya 5 hari gitu. Hari ketiga dia DSS, dia rawatnya sampai 28 hari kan itu apa? Keluar itu varian. Kalau misalkan orang DM saja, Iya. saya itu kan kalau dijalankan juga Iya. stroke tapi disertai dengan namanya otomatis biaya perawatannya lebih saja kan. Apakah itu kalau dimasukkan dimasukkan varian berarti kan selisihnya Penyerta, diagnosis utamanya tuh masuknya ke rumah sakit karena apanya? Iya, itu diagnosis utamanya kan. Nanti ada yang diagnosis penyerta. Dia DM sudah 10 tahun, masuknya sekarang stroke. Maka kan diagnosis utamanya apa? Stroke-nya. Dia DM 10 tahun masuk gak sadar karena hipoglikemi. Kan kita nggak boleh tulis diagnosis utamanya apa? Apa ya? Kalau misalnya dia masuk ke rumah sakitnya itu apa? Itu diagnosis apa? Utamanya. Part B-nya mengikuti diagnosis utamanya dong. Iya. Betul buat part B DM, part B stroke, ya kan? Masuknya stroke. Ya ikut part B apa? Part B stroke-nya. DM-nya penyerta. kosnya bisa berbeda. Oh bisa berbeda. Kosnya bisa berbeda ya. Karena aktivitasnya mungkin berbeda, obatnya berbeda. Yang satu tanpa DM, yang satu dengan DM, yang satu pakai insulin, itu kan berbeda kan? Tapi nggak ada masalah. Kenapa? Karena pada waktu dimasukkan di grouping kan Anda akan mengikutkan diagnosis apa? Penyerta kan? Penyertanya itu ada dilampirkan CT juga. Iya, dilampirkan. Oh, enggak perlu. Enggak perlu. Satu aja. Masuknya kenapa? Masuk kenapa? Iya. Berarti mungkin perawatannya juga lebih lama bisa jadi. Ya, bisa jadi lebih lama. Kemudian item yang lain juga. Ya. Sehingga nanti berarti di tempat itu mungkin ada space untuk yang Ya. kondisi Ya, ada. Harus ada space untuk menulis varian, harus ada space untuk menulis kondisi apa? Penyerta, harus ada space untuk menulis obat tambahan. Ya sama tadi kan, nggak kayak botol minuman yang sama semua kan? Pasiennya itu apa? Apa namanya? Spektrum kliniknya kan bisa apa? Jauh berbeda. Makanya kalau kita mau bareng-bareng belajar, pada awalnya yang dibuat itu bedah elektif. Kenapa? Variannya nggak apa? Nggak banyak. Ya ada sih hernia, yang satu hernia saja, yang satu hernia, DM, AF, IHD. Nah itu kan ada ya, tapi maksudnya enggak. Masuknya pakai patwe apa? Patwe hernia. Kita mau aja. Dok, berarti bisa nggak kita kalau bikin clinical pathway itu langsung kita spesifikasi lagi, misalnya stroke iskemik dengan hipertensi, titik. Jadi nanti yang kita arahkan ke clinical pathway cuma itu kok. Jadi begitu ada
variansi ini berarti variansi itu seperti tadi ya, contohnya misalnya melenceng harusnya di HF tanpa di SS, terus nanti keluar pada hari ke berapa gitu ya. Itu terus ternyata masuk ICU gitu. Tapi ternyata yang di tempat kita tuh beberapa ada yang masuk variansi itu seperti obat, kemudian tindakan medis dan sebagainya. Jadi bukan itu yang diharapkan variansi itu. Kalau yang tadi ditanya teman-teman, jadi ini misalnya kalau gitu saya mau buatnya stroke yang sama hipertensi. Tok ya. Lebih gampang. Cuman begini. Dari 1000 pasien stroke yang masuk ke rumah sakit Pantirapih, hanya akan ada sekitar 100 orang yang menjalani clinical pathway. Artinya apa? Kita hanya akan bermain di kelompok yang sangat kecil. Saya nggak? Artinya apa? Ada 900 orang yang sana yang tidak tercapai tujuannya dengan pembuatan apa? Clinical pathway-nya. Jadi kalau saya diagnosis utamanya saja clinical pathway-nya. Yang lain itu sebagai diagnosis apa? Penyertanya. Tapi yang masuk rumah sakit kan ada mobilitas. Iya, tapi biayanya yang agak sangat Iya, tidak ada masalah. Biayanya akan bervariasi, tapi pada waktu dihitung berdasarkan komponen biaya kan kita memasukkan diagnosis penyerta dan komplikasi. Tindakannya juga berbeda. Iya kan? Artinya grouping biayanya itu kan beda. Tidak usah khawatir. Kalau kita lalu gini, pokoknya pathway di tempat saya hanya stroke sama hipertensi. Maka nanti banyak orang yang masuk dengan stroke ya Pak, iya, DM. Kalau ke pathway Pak, apa DM sih? Ya kan? Jadi artinya apa? Tujuan dibuat clinical pathway-nya tidak tercapai pada banyak kasus. Bapak stroke, ya stroke, hipertensi, enggak usah Pak, enggak usah. Dan Bapak nggak hipertensi sih, salahnya Bapak stroke nggak hipertensi. Pathway saya cuma stroke sama apa? Hipertensi aja. Ya boleh. Nah terus Bu Rita melanjutkan pertanyaan. Kalau gitu saya buatnya stroke, hipertensi, stroke, DM, stroke, hipertensi, DM, AF, stroke tanpa apa-apa. Itu ini pathway. Itu ini pathway kan? Suster Anda yang bingung di ruangan. Stroke, tensinya 120. Jam besuk yang datang banyak, tensinya 180. Ini masuk stroke kalau hipertensi apa stroke tanpa hipertensi, dia bilang kan. Kalau saran saya, diagnosis utamanya itulah clinical pathway-nya. Yang lain masuk sebagai diagnosis penyerta. Kalau ada tindakan tambahan, masukkan. Tadi loh, stroke, hipertensi, DM, gagal napas, pasang ET, itu kan tindakan tambahan kan, pasang ET-nya, yang masukkan dong. Tuh, berarti yang satu nanti pasang ET, yang satu nggak pasang ET ya. Nanti jadinya buat pathway lagi kan. Stroke, DM, hipertensi, pasang ET. Begitu pasang ET keluar nih. Kenapa kok keluar? Ya salah ini pasang ET. Gak bisa Bu. Jadi diagnosis utamanya saja. Oke. Sekarang obat itu konsensus. Kalau kita dibatasi oleh aturan bahwa ini pasiennya adalah pasien yang tidak boleh tombok, pasien yang tidak boleh iur, ya maka Anda harus strict mengatakan bahwa obat yang masuk adalah obat yang didukung oleh evidence. Evidennya mana? Formas. Sudah, yang nggak ada di formas itu kan nggak sesuai evidence. Kenapa? Karena ahlinya ada di sana untuk mengatakan apa? Yang tidak masuk ke formas adalah obat yang tidak sesuai apa? Evidence. Kalau ini pasien boleh iur, pasiennya memang menghendaki, ada space khusus. Tidak apa-apa. Jadi termasuk untuk dokternya. Kosong. Gimana? Kolomnya dikosong. Kosongkan. Ya tadi sama. Kan lalu nggak bisa stroke saja, obatnya ini, ternyata dia AF. Kan harus ada obat apa? Obat tambahannya kan? Kosongkan. Kalau gitu saya tulis semua dong, boleh, tapi panjangnya minta ampun, nggak karu-karuan buat saya. Jadi kalau dia AF, kasih digoxin ya, kasih amiodarone ya, kasih macam-macam, jadinya panjang kan? Saran saya, obatnya yang utama apa? Ini obat tambahannya. Konsensus lagi. Anda mau mengatakan pada teman-teman di SMF, mau kelas terapi atau mau sampai obat? Ada dua indikasi. Kalau kelas terapi, menerimanya gampang. Penerimaannya itu apa? Gampang. Yaudah, saya mau pakai clopidogrelnya KB, saya mau pakai clopidogrelnya Dexa, saya mau pakai clopidogrelnya Sanofi, gitu ya. Itu kelas apa? Kelas terapi ya. Tapi ada indikasinya adalah kosnya akan apa?
pasiennya. Kalau tujuannya untuk kendali biaya, saran saya tetapkan konsensus. Apa satu? Ini nggak harus generik ya? Nggak harus generik. Selama misalnya saya mau pakai hanya startingnya saya hanya mau pakai inhibitor, maaf ya saya harus sebut nama dagang ya. Selama lalu dihitung, ternyata kalau pakai inhibitor ini turunnya lebih cepat, apa? Kolesterolnya. Jadi yang harusnya dikasihnya 30 hari, ini 10 hari aja sudah turun. 30 dikali 2.000 sama 10 dikali 6.000 kan sama dong. Misalnya seperti itu. Siapa? Silakan. Itu nggak masuk variasi ya? Oh itu nggak masuk varian. Varian itu kalau gini, harusnya dikasih aspirin. Loh ini kok nggak dikasih aspirin? Perdarahan lambung. Itu kan apa? Varian itu. Oh nggak peduli mau perdarahan lambung saya harus kasih aspirin. Nggak ada begitu kan? Tambah perdarahan lambung itu varian. Harusnya mendapatkan perlakuan, tetapi tidak mendapatkan perlakuan karena kondisinya. Atau dokternya ingatkan, dok, kok nggak dikasih aspirin? Menurut saya pasien ini high risk. Ini kalau saya kasih perdarahan, kalau dokter tahu dari wajahnya sudah kelihatan kalau ini pasien yang gampang apa? Perdarahan. Itu masukkan kemana? Varian. Tapi sumber variannya bukan pasien, tapi apa? Dokter. Kan kita nggak boleh clinical judgment seorang dokter, perawat itu nggak boleh dihilangkan. Kan Anda nggak berhadapan sama mesin mobil tadi. Boleh, itu clinical judgment kok. Saya punya pasien stroke 2 kali, dulu saya kasih dia perdarahan, dia sekarang masuk lagi harus dapat. Saya katakan enggak boleh. Ini kalau saya kasih lagi perdarahan lagi. Kalau pemeriksaan penunjang, Ya, boleh dihilangkan oleh dokter. Misalnya dia menganggap, oh nggak perlu periksa dia, saya udah lihat Oh. nih, dari ini saya udah tahu. minimalnya harus ada. Minimalnya harus ada. Minimalnya harus ada. Makanya tadi SC elektif, mau DECG apa enggak, itu kan konsensus. Sebetulnya ada varian itu kondisi di alami pasien ketika pasien didapat di rumah sakit. Misalkan pasien masuk dengan booster sama seperti dengan ADN, kan ya bukan masuk varian tetapi tadi kan di perawatan kadang-kadang dapat ulcer, Iya. semuanya Iya. masuk ke rumah sakit. Kalau karena peptic ulcernya, pasien ini tidak bisa menjalankan aktivitas sebagaimana yang seharusnya dia varian. Kayak tadi misalnya, pasien ini harus dapat aspirin. Dia datang dengan apa? Peptic ulcer. Jadi kan aspirinnya Bapak Ibu tidak contreng kan? Harusnya kan dia dapat aspirin tapi kan tidak apa? Dicontreng kan? Itu dia masuk apa? Varian. Karena dia melenceng. Patwinya bilang harus dapat aspirin, kok nggak dapat apa? Aspirin. Patwinya bilang hari kedua harus latih duduk, febris tinggi. Loh hari kedua kok ini nggak dicontreng? Latih duduknya kok nggak dicontreng? Harusnya latih duduk. Nah, itu dikasih catatan apa? Varian. Makanya harus ada kolom varian. Kalau dokter tidak membuat kolom varian, orang yang baca patwinya bingung. Ini nggak taat. Iya kan? Kan bisa kalau dia nggak dicontreng kan pilihannya nggak taat ini. Dokternya semaunya ini. Nggak taat ya. Nah, atau memang ada kondisi pasiennya yang mengharuskan tidak apa? Tidak diberikan atau tidak dilakukan. Itu varian. Beneran kalau saya dengan stroke hemorragik, Iya. tapi masih sadar. Iya. Tapi udah sadar. Saya otomatis ini nggak bisa masuk terapi, nggak bisa. Iya. Iya. Itu meskipun sama-sama stroke hemorragik, tetapi masuk varian berarti. Iya. Karena dia tidak menjalankan yang apa? Seharusnya. Nah, seharusnya itu dari PPK betul. Stroke hemorragik itu misalnya kan tidak hari kedua, terapinya hari Iya. ke-8 misalnya ya. Ya itu apa? PPK-nya bilang. Mungkin waktu kayaknya ya. Iya, waktu. Udah mau apa? Maghrib. Nah. Teman-teman nanti ada email saya di panitia. Kalau di dalam perjalanan waktu teman-teman merasa ada yang perlu kita klarifikasi atau kita diskusikan, email aja kapan aja boleh ya. Jadi Bantuan solusi juga bisa. ya, kecuali yang solusi tadi. Yang solusi tadi saya no idea itu. Saya sudah mencoba semua pilihan bantuan, phone a friend, ask the audience, saya nggak punya itu. Kalau jawabannya apa? Jawabannya kayak gitu tuh susah ya memang ya. Ya sudah, Anda mau ikut cara saya karena posisi tawarnya.
Tapi sebentar lagi mungkin nggak akan begitu. Ketika pemerataan dokter sudah banyak, sebentar lagi Anda yang akan punya power untuk menekan orang begitu. Ya kan, artinya apa? Ya, posisi tawarnya terbalik. Sama kalau teman-teman kerja di rumah sakit swasta yang apa? Ini posisi tawarnya sangat kuat ya. Ya, Anda ikut aturan kami, nggak ikut aturan kami ya, silahkan. Itu lebih mudah begitu. Tapi sampai era itu terjadi ya, dokter lebih baik konsensus saja, konsensus sama. Ya, oke. Mungkin itu Mas, makasih.